Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir bersama Vena dan juga Ana. Yang warnanya ini nampak seperti e-commerce ya, tapi kita bukan e-commerce ya. Kita akan hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda pemirsa, kami rangkum dalam 2 jam ke depan. Informasi pertama untuk Anda, ini adalah seorang pria yang mengalami penganiayaan yang mengerikan saat menghadiri acara klub motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ini pemirsa dianiaya di bagian wajah sehingga matanya terluka parah. Ini video yang sekarang viral di media sosial. Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Faisal atau Icang Nasution ini dianiaya oleh beberapa orang pada saat menghadiri acara klub motor di lapangan Bina Marga. Lalu seorang pria dari kelompok yang berbeda ini menganiayanya di bagian wajah hingga korban ini kemudian terluka teramat parah di bagian matanya. Peristiwa ini pemirsa terjadi pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 15 September di lapangan Bina Marga, Gunung Putri di Kabupaten Bogor. Warganet sempat mendesak polisi untuk segera turun tangan agar keributan antara dua kelompok ini tidak meluas dan perbuatan yang tidak manusiawi ini tidak terulang lagi. Ya, Faisal Nasution pemirsa kini tengah dirawat ataupun menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lelaki yang akrab dipanggil Icang masih tergolek di rumah sakit akibat luka-luka bekas penganiayaan. Menurut petugas berwenang, korban sudah melalui masa kritis dan sudah sadar. Namun, Icang ini belum bisa turun dari tempat tidur dan masih harus menjalani perawatan medis untuk memulihkan kondisinya. Sementara untuk kondisi mata korban masih harus dilakukan serangkaian tes. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini pemirsa, seorang pria lansia di Kota Palembang menjadi korban begal. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bacok dan sepeda motornya dirampas oleh pelaku begal. Pagi hari itu sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, jeritan lantang terdengar dari seorang pria lansia. Saat dua orang dengan menggunakan satu sepeda motor berusaha mengejar dan memepet korban untuk membegal sepeda motornya. Kejadian selepas sholat subuh ini terekam kamera CCTV atau kamera pengawas milik warga di perumahan Clara Hill Residence, Kecamatan Apa Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari kejadian tersebut, korban berinisial Kopli ini mengalami luka di bagian kepala, tangan hingga kaki, serta kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BG 6674 AEP. Menurut pengakuan korban, saat sedang berkendara motornya dipepet pelaku dari sebelah kanan sambil mengayunkan senjata tajam. Merasa nyawanya terancam, korban memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan karena panik dan ketakutan, korban terjatuh setelah menabrak pembatas jalan. Tanpa pikir panjang lagi, salah satu pelaku turun dari motornya dan langsung membawa kabur sepeda motor milik pria lansia ini. Tolong, bekal. Langsung aku tarik tancap gas. Tarikan kami. Dia dari sebelah kanan, aku sebelah kiri. Kami tadi sudah luka. Setelah peristiwa itu, korban sudah melaporkan ke Polsek Sukarami Palembang dan berharap kedua pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria Parubaya ini nyaris tertabrak kereta api Bangunkarta di perlintasan kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat, usai nekat menyeberang jalan pada saat kondisi palang pintu kereta telah tertutup. Ya, namun beruntung pria tersebut berhasil diselamatkan oleh seorang petugas keamanan dalam stasiun yang sigap mengamankannya ke pinggir rel kereta. Seperti inilah detik-detik aksi penyelamatan seorang pria Parubaya yang nyaris tertabrak kereta api Bangunkarta di perlintasan kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Meski sirine sudah berbunyi dan palang pintu perlintasan kereta sudah dalam keadaan tertutup, namun pria paruh baya tersebut justru nekat menyeberang jalan hingga nyaris tertabrak kereta Bangunkerta relasi Jombang Pasar Senen. Insiden kecelakaan tersebut berhasil dihindari setelah seorang petugas keamanan dalam stasiun langsung menarik tangan pria paruh baya itu untuk menjauh dari kereta yang akan melintas. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko pada Rabu sore mengungkapkan video aksi penyelamatan yang viral di media sosial tersebut diketahui terjadi pada Senin kemarin. Laki-laki paruh baya tersebut telah melanggar posisi perlintasan yang sudah ditutup. Semua tidak ada pergerakan termasuk kendaraan. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. Masyarakat yang hendak melintasi palang pintu perlintasan kereta api diimbau untuk waspada dan berhati-hati, terlebih saat palang pintu perlintasan sudah dalam kondisi tertutup. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Cirebon, pemirsa. Ini isak tangis warnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan juga Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Seorang saksi yang pernah ditangkap bersama terpidana menangis pada saat menjelaskan penganiayaan yang terjadi pada dirinya. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar dengan mendengarkan sejumlah saksi. Sejumlah saksi yang dihadirkan adalah Renaldi atau Aldi, teman dari para terpidana. Saksi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam, meski akhirnya saksi dapat dibebaskan. Saat menjelaskan kesaksiannya, saksi menangis. Ia mengaku kerap mendapatkan penganiayaan oleh oknum polisi saat ditangkap bersama para terpidana lainnya. Perlakuan penganiayaan yang dialami saksi hampir sama dengan para terpidana lainnya. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya semua dipukulin sama polisi, saya nggak punya salah, Pak. Ya, siang pagi itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kali. Satu udah diambil. Tapi saat itu saya masih dikali itu masih dipukulin, Pak. Sebelumnya, para terpidana juga mengakui kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh beberapa oknum polisi agar mereka yang ditangkap mengaku kasus pembunuhan dan juga perkosaan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sejumlah bencana ini tengah terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah gelombang pasang dan angin kencang menyapu pemukiman warga di Desa Lok Puuk, Aceh Utara. 35 rumah hilang serta 150 rumah lainnya terancam hilang. Beginilah kondisi Desa Lok Puuk, Kecamatan Seunudon, Aceh Utara. Keganasan gelombang laut menyapu pemukiman warga yang berada di sisi kanan jalan lintas kecamatan. Sebelumnya daerah ini masih memiliki daratan lebih dari 100 meter ke arah laut. Dalam waktu 1 hari menghilang ditelan ombak. Sisa desa ini juga terancam musnah bersama ratusan rumah warga. Bila tidak secepatnya diantisipasi pemerintah, puncak pasang purnama diperkirakan terjadi 2 hari mendatang, lebih dahsyat dari saat ini. Di Cianjur, Jawa Barat, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah tenda di alun-alun kota.
Beginilah rekaman video amatir di Taman Alun-Alun Cianjur pada Rabu sore. Warga di sekitar lokasi panik hingga berhamburan menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut. Namun satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan perawatan medis. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas sejauh 1,3 km ke arah barat daya atau Kalibebeng. Sementara dalam 6 jam, pada pukul 00 hingga 6 pagi, teramati kegempaan awan panas guguran sebanyak 1 kali, gempa guguran 62 kali, dan gempa tektonik jauh sebanyak 2 kali. BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga. Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, sejak 2 hari terakhir, kabut asap mulai menyelimuti wilayah kota Sampit. Kabut asap terasa cukup pekat, terutama pada pagi hari. Kondisi ini akibat mulai maraknya kebakaran hutan atau lahan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jarak pandang berkurang akibat tertutup asap. Warga beraktivitas di luar rumah menggunakan masker ketika kabut asap muncul. Hal ini guna mencegah dampak bahayanya kabut asap bagi kesehatan, terutama penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda menuju Garut, pemirsa. 2 sekolah dasar di Garut, Jawa Barat yang mengalami kerusakan akibat gempa 5,0 magnitudo diliburkan sementara. Upaya itu dilakukan pihak sekolah untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan pada atap yang bisa membahayakan siswa dan juga guru. Kondisi sekolah dasar negeri 4 Barusari yang terkena dampak gempa 5,0 magnitudo mengalami kerusakan cukup serius. Banyak atap dan plafon ruang kelas berjatuhan sehingga aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara waktu oleh pihak sekolah. Pihak sekolah perlu memperbaiki atap dan plafon ruang kelas agar material bangunan tak membahayakan keselamatan siswa dan juga guru. Bukan diliburkan karena kondisinya agak takut ya, misalnya tuh ada gempa susulan, jadi sementara hari ini didaringkan. Ini kan ada kelas yang lagi direhab, saya meminta kepada pemborongnya untuk bisa mempercepat satu kelas yang bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Di sekolah ini terdapat 1 siswa menjadi korban luka yang mengalami cedera kepala karena tertimpa reruntuhan plafon ruang kelas. Selain SDN 4 Barusari, SDN 3 Barusari juga ikut meliburkan siswa karena ruang kelas harus dilakukan pembersihan puing. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, kami ajak Anda pemirsa langsung menuju Garut, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Taufik Hidayat yang akan melaporkan kondisi sekolah yang rusak akibat gempa. Taufik, apakah selama tanggap darurat gempa ini sekolah diliburkan dan bagaimana kondisi di sana saat ini? Baik, bisa saya kabarkan di tempat saya memberi informasi kepada Anda dan para pemirsa di rumah. Saat ini saya berdiri di dalam ruangan kelas SD Negeri 4 Barusari yang berada di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi. Ruangan atau sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak paling besar gempa 5,0 magnitudo yang terjadi pada Rabu pagi kemarin. Dan betul sekali pihak sekolah juga telah sementara waktu memberhentikan belajar mengajar tatap muka secara langsung di sekolah karena memang kondisi ruangan kelas di sekolah ini sepertinya sudah sangat tidak layak ditempati, sehingga perlu ada rehabilitasi dari pihak terkait, di mana seperti Anda bisa lihat di belakang saya, ada atap dan bagian plafon yang sudah mengalami runtuh, dan jika dibiarkan seperti ini dan masih digunakan untuk aktivitas belajar mengajar akan membahayakan
para siswa termasuk para guru yang sedang mengajar di ruang kelas seperti ini. Dan informasinya pihak sekolah melangsungkan aktivitas belajar secara daring sehingga para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Dan upaya daring ini memang tidak maksimal karena tidak semua siswa atau tidak semua orang tua di wilayah Desa Barusari memiliki gadget untuk melakukan sekolah daring. Sehingga pihak sekolah saat ini meminta kepada para pekerja untuk berupaya melakukan rehab kecil, terutama di bagian atap dan plafon yang memang sebagian harus sudah diganti, karena apabila dipaksakan, jika gempa susulan melanda kembali wilayah ini, atap atau plafon bisa runtuh kembali. Dan dibandingkan pagi tadi, untuk siang ini ruang-ruang kelas yang terkena dampak gempa ini relatif sudah sedikit bersih karena memang bangku kemudian meja sudah mulai dibersihkan di luar ruangan karena memang keinginan pihak sekolah bahwa besok pagi para siswa sudah bisa belajar tatap muka kembali. Demikian. Oke, untuk proses revitalisasi sekolah sendiri kapan akan dimulai? Mengingat dari gambar yang Anda bagikan dan kita juga bisa lihat di layar kaca, ini cukup parah kerusakan yang dialami di sekolah. Betul sekali, upaya rehabilitasi sedang dilakukan karena status wilayah Garut pasca gempa 5,0 kemarin, yaitu statusnya tanggap darurat bencana, sehingga aparat gabungan TNI Polri dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk jajaran seluruh pihak membantu melakukan upaya rehabilitasi dari seluruh sektor, dari itu perbaikan rumah, pembersihan puing-puing reruntuhan rumah, sarana ibadah, termasuk sarana atau fasilitas sekolah seperti ini. Dan selain dibantu oleh aparat TNI Polri, wilayah-wilayah yang terkena dampak ini juga secara swadaya dibantu oleh relawan yang mulai berdatangan ke wilayah Garut untuk membantu daerah-daerah yang terkena dampak paling besar seperti di Desa Barusari ini. Dan data dari pihak desa memang ada sekitar 360 lebih rumah yang ikut rusak di wilayah ini, sehingga memang masyarakat masih terus harus waspada mengingat gempa susulan masih terus dirasakan dan masyarakat masih khawatir. Dan untuk informasi lebih lanjut, di lokasi ini atau di 6 kecamatan yang terdampak, tidak ada warga yang mengungsi ke tenda darurat. Mereka lebih memilih menginap atau bermukim di sanak saudara secara sementara waktu. Demikian. Baik, terima kasih Taufik Hidayat atas laporan Anda di Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan Anda. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai pencarian tersangka berinisial IS pelaku pembunuhan dia gadis penjual gorengan yang masih dilakukan oleh tim gabungan di kawasan hutan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini pengejaran pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan ini masih terus dilakukan. Ya, tidak hanya pihak kepolisian, keluarga dan juga warga juga ikut membantu pencarian dengan membuka posko-posko pemuda untuk mengantisipasi pergerakan pelaku. Tim gabungan mencari pelaku IS yang kini ditetapkan sebagai tersangka di kawasan hutan di Kecamatan Dua Kali Sabale, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menyisir pondok-pondok di sekitar perkebunan dan warga juga ikut mengaktifkan pos-pos kamling di kampung-kampung untuk mengantisipasi pelaku kabur ke permukiman warga. Ya, pemirsa, tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama dengan Polda Sumatera Barat melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan. Tim menyisir kawasan perkebunan hutan di Kecamatan Duo, Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Tim Opsnal dibagi di beberapa titik pencarian, bertujuan mempersempit wilayah pencarian agar pelaku bisa segera tertangkap.
Sama siapa? Ya pemirsa, hingga hari ke-10 ini pencarian pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan, masih terus berlanjut. Pencarian pelaku berinisial IS masih dilakukan tim gabungan di kawasan hutan. Dan saat ini kami sudah tergabung bersama Ibu Desi Novita, Wali Korongpasa Gelombang. Selamat siang Ibu Desi. Iya, selamat siang. Ibu, mengenai kasus ini pencarian terus dilakukan, boleh kita minta update-nya Bu seperti apa? Iya, sampai saat sekarang ini dari pihak kepolisian juga masyarakat masih intens mencari korban tersebut, pelaku tersebut, yang mana ada informasinya pelaku terlihat oleh masyarakat di suatu tempat. Jadi tadi pagi dari pihak kepolisian juga ikut anggota yang ada dikerahkan sama kepolisian, juga masyarakat serta Pangkat Nagari ikut serta dalam menyisiri tempat-tempat yang mana dikatakan kalau masyarakat melihat pelaku tadi. Oke. Apakah sejauh ini ada mungkin areal khusus begitu yang menjadi fokus dari warga sekitar yang diindikasi bisa menemukan lokasi dari pelaku ini yang dicurigai begitu? Ya, kalau area khususnya seperti biasa warga sering menemukan kalau pelaku ini bolak-balik ke tempat yang biasa gitu. Makanya dari pihak kepolisian dan masyarakat itu lebih menjaga tempat-tempat yang mungkin pelaku untuk balik ke sana lagi, seperti tempat orang tuanya, tempat dia sehari-hari tidur. Jadi masyarakat situ selalu memantau. Oke. Untuk orang tuanya Bu, kan tinggal di wilayah sana, begitu apakah kemudian memberikan informasi juga kemanakah biasanya anaknya pergi begitu? Ya, orang tuanya kan hanya tinggal bapaknya ya, hanya tinggal bapaknya, tapi pihak kepolisian dan saya pribadi sudah mendatangi orang tuanya untuk meminta seandainya tersangka datang ke rumah untuk bisa dilaporkan, diserahkan secara baik-baik. Oke. Kalau pelaku ini sosok yang seperti apa Bu sehari-hari? Mungkin tetangga juga sempat menceritakan kepada Bu Desi? Ya, kalau sehari-harinya pelaku ini sikapnya baik gitu, anaknya pendiam, terus kalau berpapasan dengan masyarakat suka menegur gitu ya. Jadi tidak ada sifat yang istilahnya itu nakal gitu, enggak gitu. Anaknya pendiam. Oke. Ibu, apa rencana berikutnya begitu dari warga yang ikut melakukan pencarian terhadap pelaku ini? Mungkin ada rencana berkolaborasi dengan pihak-pihak lain agar bisa segera membantu pihak kepolisian menemukan pelaku IS ini? Ya, untuk saat ini semua kalangan masyarakat sudah turun tangan untuk ikut mencari pelaku, baik dari pihak kepolisian, masyarakat, instansi yang terkait dari pemerintahan daerah, juga ada anggota POBI ya, yang suka berburu babi itu, jadi udah ikut dikerahkan untuk ke lapangan. Oke. Ibu, dari informasi yang tentunya Ibu juga dapatkan, begitu adakah kemungkinan bahwa pelaku ini sudah pergi keluar pulau begitu menggunakan baik darat, jalur udara atau jalur laut? Seperti apa Bu? Oh, kalau untuk saat ini semalam itu warga ada melihat pelaku sekitar jam 10 masih daerah sini. Terus tadi pagi juga dapat informasi kalau warga juga melihat pelaku. Jadi aparat datang untuk menyisir tempat yang dikatakan masyarakat melihat pelaku tadi. Tapi sampai saat ini belum ditemukan. Kalau tetangga Bu mungkin atau warga, kapan terakhir kali melihat sosok pelaku ini? Ada nggak yang menceritakan kepada Ibu Desi? Apa?
Kalau warga ataupun tetangga, ini kapan terakhir kali melihat sosok dari pelaku ini, Bu? Mungkin ada yang bercerita? Oh, sebenarnya sekitar jam 10 itu ada PT yang namanya itu bagian pengasalan. Itu ada satpam yang melihat kalau pelaku ada di daerah sekitar PT tersebut. Setelah satpam itu berniat untuk mengambil HP-nya, mau ngasih tahu, pas kembalinya orang yang diduga tersangka itu sudah menghilang. Baik, terima kasih Bu Desi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu Desi. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan menghadirkan salah satunya informasi seorang ibu di Cilincing, Jakarta Utara yang ditangkap polisi setelah menganiaya 2 anak tirinya. Informasi selengkapnya saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini seorang ibu di Cilincing, Jakarta Utara ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan menganiaya 2 anak tirinya. 2 anak korban penganiayaan tersebut kini masih menjalani perawatan intensif di ruang khusus anak atau PICU Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Peristiwa penganiayaan terhadap 2 bocah terungkap setelah tetangga curiga dengan kondisi korban yang kejang-kejang. Tapi badan korban dipenuhi luka cubitan dan pukulan. Dari hasil perawatan sementara, korban berinisial M berumur 4 tahun ini sudah dalam kondisi membaik. Sedangkan korban berinisial N yang berumur 6 tahun masih tak sadarkan diri. Menurut keterangan dokter pemirsa, anak N mengalami luka parah di bagian kepala belakang sehingga harus menjalani operasi. Sementara menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan penyebab pelaku tega menganiaya anaknya karena korban menumpahkan air susu yang dibuat oleh sang ibu. Ya, dan untuk memperbarui informasi soal seorang ibu yang menganiaya 2 anak tirinya di Cilincing, Jakarta Utara, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Zinka Neila, yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Zinka, seperti apa kondisi ataupun suasana di lokasi? Baik, Venana dan juga pemirsa TV One, di lokasi tempat penyiksaan 2 anak ini terlihat memang tetangganya masih mengerumuni karena diketahui kejadian ini masih baru sekali. Dan juga kejadian pertama kali diketahuinya ada 2 orang anak yang disiksa oleh ibu tirinya ini diketahui juga dari tetangga korban yang sebelumnya sering mendengar ada suara siraman dan juga benturan dari dalam rumah korban tersebut. Dan ketika dicek memang diketahui ada 2 anak yang sudah terkapar, kondisinya yang satu terkapar di dalam kamarnya, ini sudah kejang-kejang dan kaku badannya, dan yang satu lagi terkunci di dalam kamar mandi. Dan saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya langsung dari tetangga korban yang menemukan kedua korban saat di dalam rumahnya. Ya, sudah ada di sini bersama saya Mbak Diza. Mbak Diza, mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak, pertama kali saat tetangga menemukan kedua korban anak-anak di dalam rumah seperti apa? Kalau nemuin korban di dalam itu tuh pas dia minta tolong, kayak teriak, teh minta tolong, kata gitu. Terus dijawab, kenapa teh, ini anak saya kejang-kejang gitu kan. Terus yaudah teh, ayo bawa dulu ke bidan yang terdekat dulu deh, yang dekat sini. Di mana teh, katanya udah yuk saya yang bawa sama dia lari ke sana. Terus habis itu awalnya dia cuma bilang, ini gimana, katanya ituin teh, katanya nggak tahu, udah cepetan lari aja ke bidan. Habis itu di bidan, saya nggak tahu apa-apa, ini bukan tugas saya, katanya gitu. Terus habis itu saya bilang, udah naik Grab aja, saya pesenin ke rumah sakit Koja gitu. Yaudah saya pesenin ke rumah sakit. Yaudah dia awalnya kata saya, Pak ini pastiin sampai di depan rumah, di depan rumah sakit gitu kan. Iya kata gitu. Yaudah udah sampai, terus saya juga nyusul ke sana, takut dia nggak dibawa kan, takutnya emang kadang namanya dia nggak perhatian sama anak tirinya, jadi saya juga nyusulin takut dia nggak ke rumah sakit. Terus pas di rumah sakit dia langsung meminta saya kayak, udah teh pulang aja nggak apa-apa, katanya gitu. Terus saya pulang, terus kata Pak RT, teh
udah kesana aja jagain, takutnya dia kabur. Terus pas di sana di rumah sakit, betul kata dokternya dia emang hampir pengen kabur gitu. Iya sempat untuk mau kabur, soalnya udah ditanya sama dokter di sana kayak, ibu ini anaknya kenapa bisa kejang-kejang, bisa banyak memar-memar kayak gini, kenapa ibu? Ditanya kayak gitu sama dokternya, ibunya cuma bilang ini cuma jatuh dok, jatuh katanya gitu. Saya nggak percaya kalau jatuh doang, kok bisa sampai kejang-kejang kayak gini? Iya orang nggak tahu jatuh, bilangnya kayak gitu. Udah ditahan-tahan sama dokter sana, terus akhirnya pulang kayak gitu. Di rumah itu masih ada salah satu anak. Iya masih ada satu korban lagi yang umur 4 tahun itu. Pas dia pulang, dia cuma naruh anak yang kandungnya yang kecilnya ke mama saya, ke samping. Kita, teh ini tolong jagain ini aja, anak saya aja. Terus yang itu kata mama saya, kok yang ininya nggak dikeluarin, udah biarin teh, katanya gitu, dikunciin. Iya lagi di dalam kamar mandi. Terus dibuka kuncinya sama PRT, minta kunci yang punya ininya kontrakannya, terus dibuka, terus diambil anaknya. Itu badannya basah kuyup semua gitu. Ada benjolan di kepala, itu kayak gede-gede banget. Di sini ada 2 biji. Terus ditanya sama tetangga, pas dikeluarin ditanya sama tetangga, kenapa neng? Takut bu, takut kata gitu. Nggak apa-apa, ngomong aja, ngomong di sini udah nggak ada mamanya, ngomong aja ngomong. Terus dia bilang, iya bu, dipukulin sama mama katanya, dipukulin, ditonjok katanya gitu sama mama katanya gitu. Itu yang anak berusia berapa tahun, Mbak? Itu yang anak berusia 4 tahun yang bilang kayak gitu, ditonjok katanya, ditonjok bu sama mama katanya gitu. Kemudian setelah diketahui memang ada tindakan penyiksaan ini, kemudian dari para tetangga apakah langsung membawa ke rumah sakit lagi, Mbak? Iya awalnya mau dibawa ke rumah sakit, tapi kata Polresnya mau itu dulu gitu, dibawa ke Polres dulu baru dia dibawa ke rumah sakit. Gitu. Setelah dibawa ke rumah sakit tersebut, kemudian pelaku yang ini, ibu tiri korban ini kemudian kemana, Mbak? Apakah langsung dibawa pihak kepolisian juga? Iya, pas dia balik ke sini, dia sempat panik nelpon saya, terus HP saya kan dipegang sama dokter, sama di situ kan juga ada polisi ya kan. HP saya dipegang, ditanya teh ini nomor siapa? Ini nomor ibunya. Yaudah teh angkat aja katanya. Pas diangkat dia nanya, dia panik kayak, teh ini kenapa? Katanya kok di rumah rame, katanya kok di rumah ada polisi teh kenapa? Saya nggak boleh disuruh jawab sama dokter sama polisinya di sana. Terus habis itu kayak udah teh biarin aja, matiin, ya langsung dimatiin. Terus dia langsung dibawa ke sini, terus langsung dia dibawa langsung ke sana Polres juga. Keseharian dari ibu DM ini seperti apa, Mbak? Apakah terlihat baik ke tetangga, kemudian apakah dia kemudian pernah terlihat menyiksa atau melukai anak-anak tirinya tersebut? Kalau ke tetangga, ibu DM ini nggak pernah berbaur sama tetangga sama sekali, nggak pernah. Tapi kalau buat untuk menyiksa anak itu, kadang kita kalau mau ngasih bukti juga susah ya, karena dia selalu menyiksa itu di dalam gitu, di dalam rumahnya. Walaupun kan saya yang sebelahan juga dengar kayak bunyi benturan kayak gitu kan, kadang mau ininya juga gimana, orang dia juga ngelakuinnya di dalam gitu kan. Sejak kapan keluarga tersebut pindah ke area perumahan di sini, Mbak? Ini dia tuh di sini udah sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Kemudian apakah suaminya pada saat kejadian tersebut mengetahui kondisi penyiksaan ini atau sebelumnya memang lagi di luar rumah? Emang sebelumnya tuh nggak tahu, orang suaminya itu lagi ada di Indramayu katanya. Jadi nggak mengetahui hal tersebut gitu. Tapi kan Mbak bilang sebelumnya juga sering mendengar suara seperti benturan dan juga siraman air. Itu sudah saat pertama kali baru pindah kan memang sering mendengar tersebut atau baru-baru belakangan ini saja? Itu dia pas dari awal pertama kali pindah juga emang udah sering kayak gitu. Dari awal yang sebelum nyiksa itu juga kita tetangga juga udah pada kayak kayak nyangka gitu, kayak ngeliat ini anak kenapa kok matanya tuh kadang suka bengkak gitu, suka memar gitu. Selalu ditanya, "Neng kenapa?" gitu sama tetangga tuh. "Neng kenapa?" katanya gitu. Terus mereka cuma bilang, "Nggak apa-apa, Bu, jatuh." katanya gitu. Mereka juga kayaknya takut kalau ngasih tahu ke tetangga, takut diomelin lagi gitu. Dan ibu kandung dari kedua anak ini apakah masih hidup atau gimana, Mbak? Sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu katanya sih. Berarti ini memang menikah karena sudah ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Dan untuk anaknya yang paling kecil tuh anak kandungnya, apakah itu anak kandung dengan ayah dari kedua anak tirinya kah? Iya, anak kandung dari kedua orang tuanya ini. Umurnya kurang tahu, mungkin sekitar 1 tahunan kalau nggak salah deh. Iya.
apakah ini kan menurut informasi ya Mbak, kata Kapolres Jakarta Utara, katanya Ibu DM ini menyiksa anak-anak tirinya karena sering mengganggu anaknya yang paling kecil. Apakah itu pernah dilihat oleh tetangga, Mbak? Enggak sih, nggak pernah dilihat sama tetangga. Mungkin kayak emang dianya juga yang nggak terlalu sayang juga sama anak tirinya ini. Orang yang anak yang sekarang yang kejang-kejang itu aja, dia katanya tuh cuman anak kecil itu numpahin susu terus yang kejang-kejang ini tuh kayak disuruh beresin ininya, bekas tumpahannya. Terus kan mungkin karena anaknya kandungnya itu masih ada di kasur, dia suruh pinggiran gitu kan, suruh minggir doang. Terus karena ketowel terus kayak dia jatuh gitu kan. Terus habis itu kayak ya udah dia ngeliat kayak gitu, langsung sama ibu tirinya itu langsung dipukulin karena nggak terima kalau anaknya itu dijatuhin gitu, padahal tuh jatuhnya mungkin nggak terlalu ini. Baik, terima kasih Mbak Diza atas informasi selengkapnya. Ada pemirsa, demikianlah tadi wawancara dengan salah satu tetangga yang merupakan ini saksi yang menemukan 2 korban yang disiksa oleh ibu tirinya. Sementara demikian, Vena, Ana dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Zinka Nila dari lokasi kejadian di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali, salah satunya pemirsa menghadirkan informasi Ibu almarhumah Dr. Aulia Risma Nusbatun Balina akhirnya muncul ke publik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Menurut saya ini pelayanannya aja dulu yang dinaikkan, Mbak. Jadi di situ fasilitas-fasilitasnya, baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik, Mbak. Itu bisa. Tapi kalau sekarang naik, sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, jika mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes, Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Lalu bagaimana respon masyarakat mengenai wacana ini? Misalnya dinaikkan Rp1.000 atau Rp2.000 nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan tersebut karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Herninda Febiola, untuk menanyakan bagaimana opini masyarakat mengenai wacana kenaikan tarif KRL saat ini. Sudah ada rekan kami, Olive, silakan laporan Anda. Ya, Ana, Vena dan juga pemirsa, pengguna KRL atau bahasa gaulnya angker anak kereta tengah ramai memperbincangkan persoalan kenaikan harga tarif KRL yang mana ini sebetulnya masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian Perhubungan, dan pihak KRL pun belum mengkonfirmasi apapun, namun sudah ramai karena memang persoalan kenaikan tarif ini sangat cepat ya memancing reaksi dari masyarakat, khususnya bagi pengguna KRL atau anak kereta. Dan saat ini sudah bersama saya para pengguna kereta sejati ini ya, lo dengan Bayu dan juga Mas Endri. Nah, Bayu sejak kapan nih menggunakan KRL? Aku dari semenjak kerja sudah 5 tahun ya. 5 tahun aku tiap hari naik kereta gitu kan. Kalau Mas Endri sendiri? Aku baru 1 tahun. Oke, baru 1 tahun. Tapi kalau misalkan secara kenaikan tarif nih, kalau Mas Endri terlebih dahulu baru 1 tahun, tapi udah kerasa belum, Mas? Kerasa sih. Benar-benar kerasa capeknya juga ya. Kalau saya berangkat dari Manggarai ke Bogor juga udah kerasa capek banget kalau di sini gitu. Kalau dari Mbak Ayu sendiri terkait kenaikan tarif KRL ini cuma 1.000 loh Mbak, tapi rela gak, ikhlas gak?
Aduh, dibilang ikhlas, gimana ya, ikhlas nggak ikhlas sih Kak ya. Maksudnya kereta ini kan emang apa sih transportasi yang paling banyak dipilih ya, maksudnya anti macet, anti apa, terus dia terkenal murahnya juga gitu loh. Mungkin kalau emang ada kenaikan, ada fasilitas kali kayak yang perlu ditambah ya, kayak misalnya armada yang lebih ditambah gitu biar kita nggak desek-desekan lagi Kak, diri-diri kayak gitu, atau ya apa yang fasilitas yang bisa dengan kenaikan itu berarti ada feedback yang kita dapat sih, gitu sih menurut saya. Oke. Kalau dari Mas Endri gimana nih sarannya kalau memang harus ditaikkan tarifnya? Sarannya gimana ya? Sebenarnya berat juga ya Kak, kalau seandainya ditarikin 1.000 juga ya. Ibarat kita juga kan gaji juga di bawah UMR gitu kan ya. Jadi sebenarnya berat juga Kak kalau seandainya dinaikkan. Gitu aja sih Kak. Nah, sebelum ada isu tarifnya bakal naik kan ada skema berdasarkan subsidi nomor induk itu ya Mbak ya. Nah, kalau terkait itu lebih setuju mana nih Mbak kalau disuruh milih? Ya gimana ya, aku juga bingung, berat juga sih Kak soalnya. Ribet kan kalau pakai nik gitu kan, kayak ya pokoknya ribet aja. Agak repot deh Kak kalau kayak gitu. Mending yang ada aja sekarang ya gitu aja, yang kayak gini aja udah nyaman sih kita. Cuma kalau emang mau ditambah yang tadi saya bilang, kayak ada fasilitas yang ditambah mungkin ya, jadi kita lebih nyaman kan menggunakan, jadi kita nggak rugi gitu Kak. Apalagi kita kan penggunanya setiap hari nih, setiap hari ke kantor harus pakai kereta. Mungkin kalau yang sesekali nggak berasa kali kayak yang kita pengguna tiap hari ini sih Kak, gitu. Nah, kalau misalkan sejauh ini dengan harga yang udah ditetapkan, dengan fasilitas yang sudah ada, cukup puas gak? Kalau Mas Endri gimana? Kalau sekarang sih cukup puas ya. Udah segini aja gitu, jangan ditambahin lagi. Ibarat kita yang tiap hari gitu kan naik KRL kayak aduh. Ya segini udah alhamdulillah gitu. Kalau dinaikin ini kayak berat gitu Kak. Jadi kayak udah gak usah dinaikin lagi gitu. Segini aja udah cukup. Harapannya untuk para kepemerintahan yang khususnya mengurusi bagian pelayanan publik ini apa sih Mbak? Harapannya apa ya? Ya paling sekarang ini sih aku sih mau tambah armada kali, kayak tambah keretanya biar kita nggak desek-desekan Kak, terutama di jam sibuk ya, kayak jam berangkat ataupun pulang gitu, yang biar kita nggak desek-desekan. Pada itu aja sih paling yang dari saya sih udah sekarang kereta jauh lebih baik ya. Saya kan juga ngerasain dulu kereta yang belum kayak sekarang nih, belum serapi sekarang, sebagus sekarang kayak gitu sih Kak. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mas Endi, selamat melanjutkan perjalanannya. Nah, pemirsa, begitulah pendapat dari pengguna kereta sejati ya, yang mana banyak sekali yang membicarakan soal setuju saja untuk kenaikan tarifnya, akan tetapi dibarengi dengan penambahan armada atau kebersihan fasilitasnya sendiri. Sejauh ini dengan tarif yang ditetapkan dan fasilitas yang ada sudah cukup mumpuni, tetapi memang harus tetap diperbaiki. Sementara demikian, kembali ke studio Ana dan Vena. Baik, terima kasih Herninda Febiola atas laporan Anda dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Ya pemirsa, kami ajak beralih ke informasi selanjutnya untuk Anda. Ini ibu dari almarhumah Dr. Aulia Risma Nusmatun Malina akhirnya muncul ke publik. Ia mengungkapkan tindakan perundungan dan pemerasan yang dialami putrinya selama menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Nusmatun menuntut keadilan. Ia meminta pelaku perundungan dihukum setimpal. Nusmatun Malina, ibunda mendiang Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, buka suara mengenai perundungan yang dialami putrinya. Nusmatun menyebutkan telah mengadukan beban kerja Dr. Aulia yang berlebihan kepada Ketua Program Studi atau Kaprodi di kampus, namun tak pernah ditanggapi. Di rekening koran, sudah saya sampaikan ke kalau saya laporan. Izin itu ditransfernya setiap bulan ya Bu, atau tiap berapa? Setiap bulan. Ya, setiap bulan. Nominalnya beda-beda? Iya. Paling banyak yang Ibu ketahui berapa Bu? Itu nanti biar saya kata udah saya kasih ke Mas. Ibu, kalau dari ceritanya Dokter Aulia, uangnya itu untuk apa sih Bu? Nah, itu untuk kebutuhan angkatan dan yang lain-lain seperti yang sudah selama ini Bapak Ibu dengar.
Tangis Nusmatun pecah saat menceritakan tindakan perundungan dan pemerasan yang dialami sang anak. Kesedihan yang dirasakan Nusmatun semakin bertambah karena ia juga ditinggal sang suami beberapa bulan setelah putri mereka meninggal bunuh diri. Nusmatun menuntut keadilan. Ia meminta pelaku perundungan dihukum setimpal. Tolong bantu saya. Harusnya anak saya itu ada. Sekolah, cari ilmu, tapi apa yang terjadi? Itu hanya anak saya, suami saya juga. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya cari keadilan, berikan keadilan. Ibunda Dr. Aulia Risma juga mengungkapkan adanya iuran hingga ratusan juta rupiah selama anaknya menjadi mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Ia mengaku sudah menyerahkan bukti rekening koran terkait aliran dana dari sang anak tersebut ke Polda Jawa Tengah. Hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aksi arogansi oknum petugas di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara ini viral di media sosial setelah tega menendang lapak pedagang. Video merekam arogansi seorang petugas Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Kendari ketika menendang lapak dagangan seorang nenek yang berjualan di dekat kapal. Aksi ini langsung mendapat kecaman dan atensi dari Kepala Seksi Keselamatan Berlayar dan Patroli Pelabuhan KSOP Kelas 2 Kendari yang langsung mencopot atribut petugas tersebut yang diketahui bernama Agus. Meski telah meminta maaf, pihaknya juga langsung membebaskan Agus dari jabatannya sebagai provos dan menjalani pemeriksaan internal. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Sebuah kapal penumpang KM Mekar Teratai kandas saat sedang berlayar di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. 127 penumpang berhasil dievakuasi oleh tim SAR dalam kondisi selamat. Kapal motor Mekar Teratai ini mengalami kandas di tengah laut saat sedang berlayar di perairan Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Kapal ini bertolak dari Pulau Wanci, Wakatobi menuju ke Pelabuhan Kendari. Namun di tengah perjalanan, kapal tersebut kandas hingga membuat ratusan penumpang pun panik. Tim Basarnas Kendari yang tiba di lokasi memberikan bantuan SAR dan melakukan upaya evakuasi. Selanjutnya mereka diangkut dengan menggunakan perahu karet dan sea rider untuk dibawa ke kapal SAR KN Pacitan. Itu kandas di perairan Wawoni. Dan untuk saat ini masih kandas dan sementara lagi diusahakan. Oh, sudah lepas ya? Sudah lepas dan dibantu dengan UKI KM Ukiraya 23 ya. Seluruh penumpang dinyatakan selamat. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis yang bersiaga di atas kapal SAR. Selanjutnya 127 penumpang ini dibawa ke Pelabuhan Bungku Toko, Kendari dengan menggunakan KN SAR Pacitan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang mantan anggota BRIMOB ditangkap warga karena tertangkap mencegat dan juga berusaha membegal pengendara motor di Gambir, Jakarta Pusat.
Warga Jalan Subur, Kelurahan Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat menangkap 1 dari 4 pelaku begal yang akan beraksi di wilayah Duripulo. Warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku yang ternyata mantan anggota Brimob. Boleh dijelasin dipecat karena apa, Bang? Disersi. Apa? Disersi. Disersi. Ketahuan apa, Bang? Disersi karena nggak dinas, Pak. Nggak masuk berapa bulan? Setahun lebih. M ditangkap warga setelah korban teriak meminta tolong karena dipaksa menyerahkan sepeda motor miliknya. Untuk memuluskan aksinya bersama 3 rekannya yang berhasil kabur, M mengaku sebagai anggota Polri dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang dituduh sebagai bandar narkoba. Ada 3 orang lagi dipepet tuh, 1 orang dipepet sama 2 orang. Nah, ngakunya saya samperin, ngakunya ini apa? Dari Polda, dia bawa narkoba, gitu. Oh, kiranya dia bawa narkoba ini sebagai polisi. Terus si korban dia minta tolong, saya dibegal gitu. Terus saya sama dia gitu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa M ke Polsek Gambir berikut sepeda motor dengan nomor polisi B3504 UUH yang dipakai pelaku untuk beraksi. Dari Jakarta, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Banyak pihak yang mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Sehat, Indonesia Maju. Ya, salah satunya adalah pemberian gizi dengan makan siang gratis kepada para pelajar di Kalimantan Timur. Sekolah Dasar Negeri 011 Samarinda Utara mendapat pemberian gizi dengan makan siang gratis program Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar kelompok pelajar dalam pemberian gizi tambahan menuju Indonesia Sehat, Indonesia Maju. Ratusan siswa di sekolah ini sangat bahagia pertama kali dapat jatah makan siang gratis dan bergizi karena selain nasi dan lauk, mereka juga mendapatkan susu sebagai menu penutup. Para guru berharap program ini terus berlanjut sehingga pelajar harapan bangsa ini semakin sehat dan cerdas. Program ini akan ada berkelanjutan sehingga anak-anak bisa jadi tambah sehat, tambah cerdas dengan adanya makan gratis dengan tambahan gizi untuk mereka. Ketua Umum Adil Pengawal Indonesia Emas ajak untuk menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas tahun 2045, menuntaskan kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan intoleransi, serta mendukung Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk bersinergi dengan program-program pemerintah, kita juga berusaha untuk bersatu dalam mendukung kemajuan IKN semuanya. Selain makan siang gratis, berbagai bantuan pendidikan dan kesehatan diberikan hingga ke pelosok kampung di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Ya, usai jeda apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, pemirsa, pamit hendak ke warung untuk jajan. Bocah kelas 5 sekolah dasar di Oku Selatan, Sumatera Selatan menghilang bak di telan bumi. Ya, sudah hampir sebulan menghilang, korban belum juga ditemukan. Seorang anak berusia 11 tahun, Rafael Aditya, warga Dil Desa Penantian, Kecamatan Bending Agung, Oku Selatan ini dilaporkan hilang sejak tanggal 21 Agustus 2024. Bocah kelas 5 sekolah dasar itu meninggalkan rumah sekitar pukul 7 malam dengan alasan ingin membeli jajanan. Namun hingga kini terhitung sudah hampir 1 bulan Rafael belum kembali. Herwanto, ayah korban, telah berusaha mencari korban hingga ke tempat tinggal ibunya di Palembang. Namun korban juga belum ditemukan. Sementara itu pihak berwajib masih melakukan penyelidikan dan telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Keluarga berharap korban dapat ditemukan dalam kondisi sehat dan ditemukan secepatnya.
Pemirsa, kita akan bergabung dengan keluarga dari Rafael Aditya di Oku, Sumatera Selatan. Sudah ada dengan tantenya dari Rafael, yaitu Ibu Siti Ma'rufah di Cilegon, Banten. Ibu Isnia maksud kami. Ibu Isnia, selamat siang. Untuk saat ini sudah adakah informasi dari pihak kepolisian? Belum ada, Bu, sampai saat ini. Kami sejauh ini berharap sangat. Ya. Oke, sejauh ini dari pihak kepolisian informasi apa yang didapatkan? Belum ada, Bu. Kami dari keluarga sangat berharap untuk warga Indonesia siapapun itu yang melihat adik Rafa ini, tolong beritahu keluarga dari pihak kepolisian juga seperti itu. Siapapun itu tolong laporkan ke pihak polisian terdekat. Kami kasihan dengan adik Rafa ini karena sudah terlalu lama. Nggak tahu dia di mana, sehat atau tidak. Itu tentu yang kita harapkan, Bu. Jadi tapi kita mungkin Bu Isnia bisa menggambarkan ciri-ciri terakhir kali Rafael terlihat ini menggunakan pakaian apa, Bu? Dan apa saja mungkin barang-barang yang dibawa oleh Rafael? Terakhir yang kita lihat itu adik Rafa ini memakai baju abu-abu bertulisan Adidas dengan celana warna hijau. Dia pergi dengan membawa HP. Oke. Tapi setelah itu kita menelpon HP-nya sudah tidak aktif lagi pada tanggal 21 itu. Dan sampai saat ini kita belum ada titik terang tentang adik Rafa ini. Dia di mana, tinggal dengan siapa. Mudah-mudahan dengan cara ini kami sebagai keluarga bisa mengetahui adik Rafa, mudah-mudahan cepat ketemu dalam keadaan sehat. Oke. Hanya Ibu Isnia. Ya. Kalau boleh tahu, Bu, ketika Rafael pergi begitu ya pada pukul 7 malam untuk membeli jajanan, apakah memang sebiasanya tuh Rafael jajan pada malam hari, begitu artinya keluar rumah malam hari? Ya, terkadang dia beli jajan dengan temannya dengan malam hari. Kalau sudah membeli jajan dia itu cepat pulang, tapi ini enggak. Keluarga sudah sempat menelusuri belum, Bu, di toko ataupun warung terakhir kali Rafael ini bertujuan untuk jajan begitu? Ya, kami sudah menelusuri dari warung ke warung, dari desa ke desa, sampai keluar desa pun kita sudah mencari, tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang tidak tahu Rafa ini jalan kemana. Oke. Ibu, katanya Rafael itu pergi jajan naik sepeda, betul? Dan tapi sepedanya ditemukan, walaupun Rafaelnya tidak ditemukan, betul? Iya, sepedanya ada di dekat rumah, tempat dia biasa bermain. Oke. Kalau malam itu, Bu, pada pukul 7 malam, keluarga akhirnya memutuskan untuk mencari Rafael, itu setelah tidak pulang hingga jam berapa, Bu? Kami dari tidak tahunya Rafa ini nggak ada di rumah, langsung kita bercarian sampai beberapa hari, dari mulai sore, pagi, siang kami pun terus bercarian dari kebun ke kebun, dari jurang ke jurang, dari pokoknya apa kata orang kita telusuri, Bu. Tapi nggak ada titik terangnya sampai saat ini. Katanya ayah dari Rafael juga sempat mencari ke Palembang, ke tempat ibunda dari Rafael, tapi tidak ditemukan, betul, Bu Isnia? Iya, Bu. Tapi nggak ada di situ. Terpikir untuk Rafael bisa berada di Palembang? Ya, takutnya ikut ibu kandungnya. Oke. Kalau gitu, Bu Isnia, Rafael sendiri ini kan biasanya pergi jajan tadi Anda katakan dengan temannya. Kalau malam itu apakah pergi dengan temannya? Sudah ditanyakan juga ya? Iya. Kalau komunikasi dengan ibu kandung dari Rafael di Palembang, Bu, seperti apa, Bu?
katanya nggak ada di situ, nggak ada di tempat ibu kandungnya. Apakah ibu Kami pun sudah kandungnya mendesak juga saat ini mencari keberadaan dari Rafael juga, Bu? Iya, kami mendesak ibu kandungnya, mungkin ada di tempat ibu kandungnya tapi nggak ada. Dan ibu kandungnya pun selalu mencari informasi adik Rafa ini. Oke. Kalau Rafael ini berapa bersaudara, Bu, di rumah? Satu bersaudara, olehnya ayahnya pisah dengan ibu kandungnya Rafa ini. Oke, pernah ceritakah ada kenalan baru atau teman baru yang dikenalkan oleh Rafael? Mungkin orang yang tidak berada di sekitar rumah, di lingkungan rumah, artinya dari luar lingkungan rumah? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalau cerita mengenai teman-temannya di lingkungan sekitar, mungkin yang sebaya atau yang lebih tua, itu pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada cerita apa-apa. Oke. Bu Isnia, mungkin pada saat beberapa hari begitu atau 1 minggu sebelum menghilangnya Rafael ini, sempat ada perubahan sikap nggak dari Rafael selama di rumah? Nggak ada. Ya, biasanya setiap hari itu hanya bermain sepeda. Dari bermain, Rafael? Pulang, pergi lagi, nggak ada yang mencurigakan selama 1 minggu atau berapa hari dia ini mau hilang. Ibu, adakah yang ingin disampaikan? Mungkin saja Rafael bisa melihat tayangan ini, silakan. Ya, mudah-mudahan adik Rafa, kamu di sana sehat-sehat, cepat pulang dengan keadaan sehat. Dan sebagai warga Indonesia, siapapun itu yang melihat adik Rafa bisa menghubungi keluarga ataupun pihak kepolisian. Karena kami sangat rindu dengan adik Rafa. Di luar sana dia keadaannya bagaimana, sehat atau bagaimana, makan atau belum. Baik. Bu Isnia, kami harapkan doa terbaik agar adik Rafa ini segera ditemukan dalam kondisi sehat, selamat. Terima kasih Bu Isnia sudah mau bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga dukung pihak kepolisian untuk terus mencari adik Rafa. Selamat siang, Ibu. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, seorang oknum guru sekaligus pembina pramuka diamankan unit PPA Polrestabes Surabaya karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap 7 siswi sekolah dasar di Surabaya, Jawa Timur. ZA yang merupakan pembina pramuka diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi sekolah dasar Sukomanunggal, Surabaya. Aksi bejat ini diduga dilakukan saat kegiatan perkemahan Jumat Sabtu atau Perjusa yang digelar selama bulan September ini. AKBP Aris Purwanto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya telah memeriksa sejumlah saksi dan korban diperkirakan mencapai 7 orang siswi. Pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat ini masih memburu Kwan Cherilai, bos perusahaan animasi Brandoville di kawasan Menteng yang diduga menganiaya karyawannya. Warga negara Hong Kong itu juga dilaporkan atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak pernah membayar uang lembur hingga tak memberikan jatah cuti. Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang karyawati sebuah perusahaan animasi Brandoville Studio di Jalan Cumpenep, Menteng, Jakarta Pusat oleh Kwan Cherilai, KCL, pemilik perusahaan tersebut, hingga kini masih didalami aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selain memeriksa keterangan dari korban berinisial CS, penyidik juga telah meminta keterangan dari saksi lainnya, yakni mantan karyawan perusahaan tersebut.
Berdasarkan keterangan korban, KJL kerap melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya sejak tahun 2022 lalu, mulai dari ditampar, ditendang, hingga diancam akan dibunuh. Selain kasus penganiayaan, korban juga melaporkan KJL atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan karena korban tak pernah mendapatkan jatah cuti serta sering kerja lembur tanpa bayaran. Berdasarkan keterangan dari korban, hasil dari pemeriksaan itu korban mengalami kekerasan, yaitu penamparan terhadap korban di pipi, kemudian pengancaman, dan juga kekerasan verbal, kekerasan psikis. Dan terkait dengan hak-hak yang tidak didapatkan, yaitu hak cuti, kemudian hak kerja lembur yang melewati batas, yang keterangan korban tidak dibayarkan. Polisi saat ini bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk melacak keberadaan pelaku warga Hong Kong tersebut. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang anak perempuan di kota Cilegon, Banten ini dilaporkan hilang dari rumahnya sejak 3 hari lalu. Diduga anak berusia 5 tahun itu diculik orang tak dikenal pada saat ia sedang main di rumahnya. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun warga Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten sudah 3 hari terakhir tak pulang ke rumahnya. Hilangnya anak perempuan berinisial APH itu pun viral di media sosial dan banyak menuai komentar serta dukungan bagi orang tuanya. APH sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain ponsel dalam rumah kontrakannya. Saat itu APH ditinggalkan sebentar oleh ibunya. Kuat dugaan korban diculik oleh orang tak dikenal. Polisi juga masih melakukan pencarian atas hilangnya anak yang dikenal memiliki perangai ceria dan cerdas itu. Ya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan Siti Ma'rufah di Cilegon, Banten yang akan memperbarui informasi mengenai bocah hilang tersebut. Siti, adakah informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, Ibu Siti? Apakah sudah ada informasi terbaru, Bu, mengenai perkembangan ditemukannya gadis tersebut? Iya, pemirsa, gadis atau juga informasi mengenai kehilangan seorang bocah berinisial AE yang memang sempat viral pada kemarin sore di media sosial. Itu hari ini juga keluarga dikejutkan dengan informasi lainnya berdasarkan penemuan sebuah jasad seorang bocah perempuan yang letaknya sangat jauh dari kota Cilegon, yaitu di daerah Baya, atau menempuh berapa kilometer atau sekitar perjalanan saja sampai 4 sampai dengan 5 jam untuk menempuh maksudnya dari kota Cilegon sendiri. Dan penemuan jenazah bocah yang diduga adalah bocah yang hilang di kota Cilegon tersebut saat ini juga sedang dijemput oleh Polres Kota Cilegon. Hal ini juga membuat keluarga yang kemarin sempat mencari, terutama ibunya yang saat ini sedang hamil, saat ini juga dilarikan ke rumah sakit. Dan memang dan tadi siang saya mendapatkan informasi bahwa ibunya melahirkan karena terkejut mendengar informasi meninggalnya anak pertama tersebut. Dan memang dugaan sementara Akila ini atau juga ini diduga diculik karena orang tua korban sendiri sempat mendapatkan ancaman akan adanya penculikan sekitar 1 bulan yang lalu. Dan saya juga karena memang di sini saya masih belum mendapatkan informasi apakah kemudian upaya pengancaman tersebut tidak dilaporkan atau tidak kepada kepolisian. Dan memang kemarin atau juga hari Selasa yang lalu bocah ini ditinggal, atau anak usia 5 tahun ini ditinggal sebentar ke warung dan diambil atau juga diduga dijemput oleh seseorang yang memang tidak diketahui orangnya, karena memang lingkungan ini juga cenderung sepi jika siang hari, yaitu dijemput sekitar jam 1 atau juga jam 2 siang. Demikian.
Siti, kalau benar anak tersebut adalah anak yang hilang, kami turut berduka cita begitu. Tapi kami ingin tahu, kami ingin konfirmasi juga. Ancaman yang diterima oleh pihak keluarga ini berasal dari orang yang dikenalkah atau tidak dikenal, dan apa isi ancamannya? Ya, nah untuk yang informasi mengenai bentuk ancaman itu dan apakah ancamannya di dalam menggunakan apakah menggunakan telepon ataupun juga media sosial ataupun apakah, saya juga masih belum mendapatkan informasi karena saat ini masih untuk keluarga dari korban sendiri saat ini sedang ada di rumah sakit karena ibunya dari korban ini tengah dirawat dan juga tadi juga baru saja melahirkan. Baik, terima kasih banyak Siti Ma'rufah atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangan terbaru dari Cilegon, Banten. Ya pemirsa, kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin terpilih Anindya Bakri pagi ini bertemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kantor Kemendak. Tampak Ketum Kadin terpilih Anindya Bakri menunggu kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan. Setelah bertemu berapa menit, Anindya Bakri dan juga Zulkifli Hasan keluar dari ruangan, di mana Mendak memberikan ucapan selamat kepada Anindya Novian Bakri dan mendoakan agar Ketua Umum Kadin terpilih ini selalu sukses. Biasanya kalau diskusi dalam bangsa, lama sekali kami dari satu kampung. Saya doakan sukses ya. Ya, di situ kami datang ke Kadin. Ya, siap datang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kementerian Perhubungan merencanakan kenaikan tarif tiket komuter lain. Lantas bagaimana fasilitas yang disediakan KRL dengan harga tiket yang ditetapkan saat ini pemirsa? Berikut liputan Herninda Febiola dan juru kamera Dudi Ardiansyah. Pemirsa, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan pernyataan bahwa sedang melakukan pengkajian terhadap kenaikan tarif tiket KRL atau komuter lain, yang mana sebelumnya sudah ada juga nih skema subsidi yang diberlakukan melalui NIK untuk tarif dari para pengguna KRL. Namun ini diubah skemanya menjadi kenaikan tarif sekitar Rp1.000. Namun tidak semua orang atau pengguna KRL tentunya berkenan ya dengan kenaikan tarif 1.000 tersebut. Maka dari itu untuk itu saya sudah berada di Stasiun Manggarai untuk melihat apakah kenaikan tarif yang sedang dikaji itu sepadan dengan fasilitas yang sudah tersedia dengan harga tiket yang sudah ada sekarang ini. Maka dari itu ikuti perjalanan saya untuk melihat bagaimana fasilitas yang ada di Stasiun Manggarai. Bisa setelah saya mengitari Stasiun Manggarai dan melihat fasilitas yang disediakan oleh pihak KRL, sebetulnya sudah cukup memadai seperti adanya lift untuk masyarakat prioritas, lalu jumlah toilet, serta juga ada musola dan juga unit kesehatan. Namun memang untuk secara jumlah dibandingkan dengan banyaknya pengguna komuter lain ini tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan. Masih banyak masyarakat yang duduk di bawah, lalu masih mengantri untuk toilet dan juga untuk musola. Kenaikan tarif KRL yang disebut-sebut oleh Kementerian Perhubungan harus dibarengi dengan penambahan gerbong ataupun peningkatan fasilitas, yang mana saya sudah berbincang dengan beberapa pengguna KRL di sini dan mereka setuju dengan adanya kenaikan, namun dibarengi dengan jumlah fasilitas dan juga kebersihannya. Sementara demikian dari Stasiun Manggarai, Herninda Febiola, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, ini Sukito, 36 tahun, warga Wonotinggal, Srandakan, Bantul, Yogyakarta, berhasil mengolah sampah kayu yang berserakan di pinggir pantai selatan Bantul, Yogyakarta, menjadi kerajinan lukisan kayu 3 dimensi bernilai jual tinggi. Selama ini sampah kayu di pantai hanya digunakan untuk kayu bakar, namun oleh Sukito diubah menjadi karya yang berharga.
Sekilas kerajinan lukisan kayu ini seperti ukiran kayu atau kerajinan lukisan kayu dari kayu yang bagus. Padahal kerajinan lukisan kayu yang melukiskan tentang pemandangan pantai terbuat dari sampah kayu yang diambil dari pinggir pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Kayu-kayu kecil yang berserakan di pinggir pantai dikumpulkan dan disusun di atas kayu berfiguran menjadi semua karya seni lukis kayu pemandangan pantai dan sekitarnya. Ini merupakan karya dari Sukito, warga Wonotinggal, Serandakan, Bantul, Yogyakarta yang secara otodidak bisa membuat kerajinan lukisan kayu bernilai jual tinggi seperti ini. Seperti inilah tumpukan sampah kayu dan ranting-ranting kayu yang ada di pinggir pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Selama ini, sampah ranting-ranting kayu ini hanya digunakan untuk kayu bakar. Namun oleh Sukito, sampah kayu di pantai yang memiliki bentuk yang unik dan beraneka ragam dikumpulkan dan dijadikan sebuah lukisan kayu. Sukito bukanlah seniman, namun hanya petani yang melihat potensi sampah kayu menjadi karya seni. Karya Pak Sukito yang sebenarnya saya lihat bernilai seni tinggi yang biasanya dipakai untuk home decor, hotel, kemudian rumah-rumah bagus, rumah-rumah dewan. Tetapi saya lihat kok belum ada peningkatan gitu Pak. Akhirnya saya tergerak untuk membikinkan brand dan juga mengenalkan ke dunia luar melalui media sosial. Buat tema wisata pantai. Dari bahan apa ini? Ini bahan limbah pantai ya. Limbah pantai kombinasi dengan kayu lawasan jati. Maksudnya ngambil limbah dari pantai? Dari pantai. Dibuat menjadi kerajinan? Kerajinan. Karya seni lukisan dari sampah kayu ini dijual dengan harga dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Kreativitas Sukito yang mengolah sampah kayu menjadi karya seni ini bisa menjadi inspirasi untuk mengolah limbah sampah di sekitar menjadi karya yang bernilai jual tinggi. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Akhir kata saya Ana Terita. Dan saya Vena Kitan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.